Nah, Oke, itu dia akhirnya. Halo tes tes. Bang. Halo Bang, suaraku ada Halo. terdengar? Ada Bang. Aman-aman Bang. Oke. Oh Oke. ya, aku lupa Abang tadi. ini. Mungkin karena di private kali ya. Oh iya iya. Kami juga punya masalah yang sama. Minggu lalu juga kayak gitu. Terus aku Oh baru apa? ingat, oh iya mungkin sama kayak minggu lalu gitu. Karena private gitu kan. Nah, ini abang lagi cosplay jadi Naruto nih ya. Iya. Iya. Oke Bang. Oke, makasih. Pertama makasih dulu nih Bang karena udah bersedia di sini kan, bersedia diundang Oke. kemari. Oke, ini Revania ini siapa Bang? Oh Teman dia, abang ya? iya Aku. salah satu cosplayer Medan juga. Nah ini semua ini Oh kayak si iya. Nopal, si Gatra. Nah ini orang-orang dari cosplay Medan juga Iya. ini Bang. Oh, cosplay Medan. Berarti cosplay Medan itu sebuah komunitas ya Bang? Iya, kami komunitas cosplay yang berada di Medan Bang. Oh, komunitas cosplay. Dan yang membuat komunitas itu abang sendiri atau gimana? Bukan. Jadi cosplay Medan Bu. ini pertama kali itu ada dari tahun 2010. Ah, Nah, di Medan sendiri 2010. cosplay itu ada dari 2009, terus komunitas cosplaynya dari tahun 2010. Itu yang buat Ah, I komunitasnya, itu see. yang cosplayer-cosplayer lama yang dulu lah. Yang sekarang orangnya mungkin udah nggak aktif lagi di cosplay. Ah, I see, I see, I see. Ini keren banget nih. Karena aku juga mungkin nonton Naruto juga ya sampai di Boruto-Boruto ya mungkin. Oh Ini iya. abang kayak gini cosplaynya berapa lama nih bang? Kayak persiapan untuk nge-cosplay jadi Naruto ini? Ini maksudnya persiapan untuk menyiapkan kostumnya atau persiapan kita cosplay sebagai karakter ini? Enggak, ya abang sebagai abang deh kayak untuk nge-cosplay Naruto di malam hari ini berapa lama Oh, persiapannya gitu? kalau persiapannya mungkin sebentar aja ya Bang. Kalau misalnya kita kostumnya udah ada. Kalau misalnya kostum, Hmm, aksesoris, wignya kita udah punya sendiri, persiapan untuk cosplay itu sebenarnya sebentar aja. Paling kita tinggal makeup hmm, sama inilah tadi pasang apa kumis-kumisnya, ah, udah gitu aja. iya 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 Nggak iya. sampai Ah, sejam sih sih. bentar. Atau itu tergantung dengan karakternya juga ya bang kali? Kalau tergantung dengan karakter, iya. Kayak misalnya ada kostumnya mungkin yang ribet, kayak armor gitu kan, yang makainya harus Ah iya benar susah. benar Nah benar. itu mungkin waktunya lebih lama lagi. Tapi kalau Ah iya kostum-kostum iya kain benar kayak benar. gini, itu sejam nggak sampai sih. Karena tinggal pakai kayak Apalagi, biasa aja ya kan? iya bener. Apalagi kan makeupnya juga Hmm. simple sebenarnya. Benar 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 benar. Mungkin yang agak susah mungkin kayak cosplay cosplay apa demon yang ada di Kimetsu no Yaiba itu mungkin ya bang. Nah, Karena ya makeupnya itu itu. makeupnya susah, ya itu benar. Itu mungkin Benar sejam benar nggak benar. kemana itu makeupnya. Benar benar. Berarti butuh usaha juga ya kalau emang mau cosplay yang agak-agak ribet gitu ya bang. Iya benar, Usaha ekstra gitu. usaha ekstra benar. Benar. Terus aku juga tahu itu kita itu kemarin Indonesia tuh menang cosplay kan ya di World Cosplay apa gitu di Iya, Arab gitu nggak salah abang iya. bener. Itu Kemarin yang menang kan abang tahu ceritanya? kemarin itu yang menang kan Mas Rian sama Mas Yumaki tuh. Itu sebagai perwakilan dari Hmm. Indonesia. Nah, jadi kalau di kita ini kan di cosplay ada yang namanya World Cosplay Summit. Nah, ini event Ah yang iya iya. diadakan tiap tahun. Jadi dia perwakilan dari Hmm. masing-masing negara itu bakal diundang ke Jepang. Nah, di Jepang mereka bakal ditandingkan Oh. lagi nih untuk jadi siapa yang juara satu 2 3-nya. Nah, kebetulan yang Ah kemarin iya iya di iya. Arab Saudi itu yang alumni. Jadi kebetulan kemarin perwakilan kita ini kayak Mas Rian dan Mas Yumaki itu pernah perwakilan sebagai dari Indonesia. Nah, mereka diundang lagi Hmm. untuk tampil. Nah, kita menang juara satu. Ah, iya sih. Berarti komunitas cosplay lumayan gede dan lumayan terhubung lah ya, Bang, antar antar kota ya. Bukan cuma di satu daerah itu, tapi juga terhubung ke daerah lain gitu ya. Bang. Ya kurang lebih gitu Bang. Karena di masing-masing kota, terutama kota-kota besar kayak Medan, Pekanbaru, Padang, itu ada komunitas cosplaynya sendiri gitu. Ah, iya sih. Berarti untuk World Cosplay Summit itu emang ada seleksinya tiap negara atau bebas siapa aja yang mau join boleh daftar gitu ya? Nah, itu sebenarnya bebas, tapi ada syarat dan ketentuannya. Kayak misalnya, kita itu harus buat kostum sendiri. Nah, karena nanti Hmm. pada saat kita mendaftar, kita disuruh mengupload progres kita. Kayak misalnya, dari yang tadinya Ah, belum iya iya ada, iya. progresnya 30%-nya, 50% sampai jadi. Gitu. Benar-benar. Berarti untuk nge-cosplay itu bukan cuma individu tapi bisa jadi tim juga ya, Bang, untuk mempersiapkan kostum dan lain-lain gitu. Iya, kalau untuk WCS itu sendiri, untuk kalau di Indonesia kan penyisihannya namanya ICGP, Indonesia Hmm. Indonesia Cosplay Grand Prix. Nah, disinilah nanti penyisihannya kita tuh memang harus tim. Satu tim itu maksimal 2 orang.
sama kita itu butuh 2 support. Jadi total kita satu tim itu 4 orang. I see. Berarti totalnya itu 4 orang ya. Itu emang Ya, udah maksimal atau boleh lebih lagi? itu maksimal, nggak boleh lebih bang. Ah, oke oke oke. Karena Soalnya dia aku masih dua rada-rada baru peserta juga di kelas. sama 2 asisten gitu. Oh iya, I see. Dan di Medan juga aku pernah dengar ada yang namanya Kazaryu Cosplay itu bang. Kazaryu Cosplay itu Ya, apa? Komunitas kah atau gimana bang? Kazaryu itu toko penyewaan kostum. Nah, Oh kebetulan toko memang penyewaan kostum. yang punya Kazaryu itu namanya Bang Rivaldi, itu dulu mantan Hmm. admin Cosplay Medan. Nah, jadi Mantan admin. pada saat 2018 dia mengundurkan diri jadi admin, nah gantinya saya gitu. Jadi I Kazaryu itu see. salah satu toko penyewaan kostum terbanyak lah kita bilang yang ada di Medan, yang I jumlah see. kostumnya banyak. Oke bang. Nah oke itu dari sekilas saya bang karena aku baru baca juga kan berita soal World Cosplay Summit itu kemarin. Nah tapi boleh perkenalkan diri dulu bang di sini kayak namanya nama lengkapnya Oh, siapa, dipanggil siapa. Gitu. oke, boleh. Oke, perkenalkan, nama aku Darin Lutfi Utama. Aku biasa dipanggil Darin, boleh, Lutfi boleh. Nah, jadi umur aku 27 tahun saat ini. Hmm. Nah, aku itu saat ini menjabat sebagai salah satu dari admin komunitas cosplay Medan. Jadi kalau di cosplay Medan itu Hmm. adminnya ada 3 untuk saat ini. Yang pertama aku, yang kedua ada namanya Kak Christine. Nah, Kak Christine ini di Jepang saat ini tinggalnya. Dia tugasnya sebagai mengurus sosial media, yang sosial media kosmed yang ada di Facebook, di IG, di IG masih Hmm. aku, Kak Christine lebih ke yang di Facebook. Sama satu lagi admin yang nanti akan kita angkat namanya Dede, gitu. Berarti bakal ngangkat admin baru dalam waktu dekat ya bang. Ya, karena cosplay Medan ini sebenarnya dibilang, ya kita kan komunitas nih, tapi kan Hmm. komunitas yang udah termasuk komunitas besar, jadi termasuk banyak yang harus diurus, kayak misalnya jumlah membernya aja, kalau kita lihat di Facebook, itu total yang Hmm. tertulis itu 5.000. Walaupun Wah memang 5.000 oke. ini nggak semua aktif ya, itu ada yang Benar-benar, dari orang zaman dulu, atau wibunya, atau benar mungkin cuma benar benar. penikmat gitu kan. Nah itu kan harus ada yang ngefilter tuh, ngefilter Hmm. postingan, ngefilter komen, nah itu jadi masing-masing ada tugasnya. I see. Kalau berarti untuk menjadi admin itu emang ada open open apanya atau gimana bang? Kayak misalnya lagi sedang dicari admin untuk cosplay Medan gitu atau emang dari abang dan teman-teman cari sendiri gitu? Jadi kalau untuk jadi admin itu kan ada syaratnya. Jadi Hmm. beberapa syaratnya itu salah satunya kayak minimal dia pernah bercosplay. Lebih bagus lagi Hmm. kalau dia memang udah lama aktif di bidang cosplay. Habis itu mengerti tentang cosplay, mengerti tentang bagaimana cara penilaian dalam saat ngejuri, bagaimana cara mengurus Hmm. event. Habis itu dia bisa mengatur anggota. Nah, gitu. Nah, biasanya calon I admin see. ini itu bakal dilihat dari admin-admin yang sekarang ada. Jadi kami itu bakal ngelihat siapa yang kira-kira punya potensi yang bisa menggantikan kami nanti ke depannya jadi admin gitu. I see. Berarti orang-orang yang udah berpengalaman dan berkecimpung di cosplay lah ya bang, bukan orang-orang yang Ya, baru-baru gitu. Oke bang, iya benar. ngerti. Terus udah berapa lama bang ini di dunia cosplay ini bang? Kalau saya start cosplay itu dari 2012. 2012 ya bang. Dari 2012. Lumayan, udah 10 tahun juga berarti ya bang. Iya, 10 tahun. Untuk pertama kali abang cosplay itu cosplay apa bang? Kalau boleh Pertama tahu. kali kalau aku cosplay itu jadi Agito. Itu dari anime Airgear. Aku nggak tahu sih bang. Iya, itu anime lama emang bang. Udah lama itu. Oh, oke. Oke, aku taunya Agito itu Kamen Rider gitu. Nah, ya, itu Kan itu ada juga Kamen pernah Rider jadi gitu Kamen kan. Rider Agito, aku pernah juga. Oh iya, pernah juga. Iya. I see. Itu abang kostumnya bikin sendiri, ada kostum yang bikin sendiri atau ada yang cuma beli doang gitu? Kalau buat sendiri ada, beli juga ada. Kalau untuk yang kain, Hmm. kebetulan karena aku nggak bisa ngejahit kan, itu aku Hmm. kalau nggak pre-order, aku nempas sama tukang jahit yang memang khusus untuk buat kostum cosplay. Tapi kalau untuk yang dia kostum Hmm. armor-armor, ada yang aku buat, ada yang aku beli. I see. Di Medan ada tuh bang, kayak toko jahit yang untuk khusus ngejahit yang cosplay gitu. Oh, ada. Itu salah satu Ada ya? namanya
Ane Mimosa. Nah, itu yang menyediakan jasa untuk buat kostum, terutama kostum kain gitu. Yes. Oh, baru tahu. Aku baru tahu. Soalnya aku juga nengok, aku tahu ya kayak kepengen gitu punya kostum anime, tapi kayak kepikirannya cuma beli doang, nggak kepikiran untuk bikin sendiri gitu, aku jahit gitu. Karena Nah, aku kira kayak kalau nggak ada lanjut Bang. kayak di Medan gitu. Oh, ada. Jadi di Medan ini ada jasa penyewaan kostum, jasa pembuatan kostum itu Hmm. ada. I see. Terus Abang sekarang kesibukan lainnya apa nih Bang? Kalau untuk kesibukan saya ini masih kuliah sambil bekerja. Oh, kuliah sambil kerja. Ya, kuliah sambil bekerja. Kuliahnya di USU ya Bang? Iya, di USU. Oh, S2 ya? Iya, ngambil S2. Oh, okay. Tapi belum Sama sih tamat. Bang, aku oh, aman Bang. Aku juga belum, tapi aku S1 sih. Aku Oh, S1. Aku berarti S1 di psikologi. target berarti semester berapa tuh, Bang? Udah akhir, tinggal revisi, Oh, tapi belum berarti selesai. target kita nanti wisuda akhir tahun ini lah ya. Amin Bang. Amin. Iya. Iya, banyak tuh yang nyapa Bang. Banyak fans juga nih kayaknya Bang. Oh iya, itu anggota-anggota cosplay Medan semua itu, Bang. Iya. Terus Bang, kerjanya kerja apa nih Bang kalau boleh tahu, Abang? Kalau saya bekerja di Alfamidi sebagai internal audit. Hmm, itu berarti lumayan sibuk juga ya Bang, dari weekdays-nya gitu. Iya, Weekdays itu selalu ada kegiatan dong berarti. iya benar. Iya. Terus berarti kalau dari cosplay ini emang passion Abang lah ya Bang? Kayak hobi Abang aja nge-cosplay gitu. Kalau cosplay ini hobi sih. Kalau dibilang passion rasanya terlalu dalam ya kayaknya kalau kita bilang cosplay sebagai passion di saya. Cosplay ini sebagai hobi sih. Kalau di saya sendiri. I see. Jadi kalau passionnya Abang itu apa? Punya passion nggak? Eh, Kalau Atau belum ditanya, kepikiran gitu? kayaknya belum kepikiran sih sampai sekarang passion aku ini apa. Belum kepikiran. Tapi untuk saat ini aku Oke, Bang. masih fokusnya di cosplay lah. Kalau untuk hobi ya, hobi yang paling aku geluti itu di cosplay sih sepertinya. I see. Terus motivasi Abang sebagai cosplayer itu apa? Kayak apa sih yang bikin Abang pengen nge-cosplay gitu? Oh, jadi kalau motivasi aku kan pertama kali nge-cosplay itu tadi 2012 tuh. Nah, yang namanya kita anak kecil kan, dulu di Indosiar suka nonton anime. Nah, salah satu Benar. anime yang paling aku suka itu Naruto. Nah, jadi kebetulan waktu 2012 itu aku main Twitter, kenalan sama yang orang Medan juga. Nah, dia yang ngasih info nih, di Medan ada event cosplay. Nah, di situ kami datang, dan ternyata aku baru tahu di Medan ternyata ada hal kayak gini gitu. Nah, di situ aku langsung, wah kayaknya keren juga nih. Nah, di situ aku gabung. Berarti taunya dari Twitter ya? Iya, dari teman yang kenalan di Twitter, terus dia ngajakin jumpa. Nah, jumpanya di event cosplay itu, gitu. Wah, keren. Tapi nggak nyangka nggak sih Bang, kayak Twitter tuh gede banget audiensnya, tiba-tiba jumpa yang dari Medan juga di situ gitu. Nah iya, kita nggak nyangka kan, kita bisa kenalan dengan siapa, Benar. gitu dari sosial media. Dan bermula dari situ juga ya, kayak Abang ikut cosplay Medan dan lain-lain. Iya benar. I see. Berarti untuk yang bikin akun IG cosplay Medan itu bukan Abang atau Abang yang pertama kali bikin gitu? Kalau untuk akun IG-nya. Kalau untuk akun IG-nya aku yang buat. Karena dari dulu itu akun utama cosplay Medan itu di Facebook. Itu namanya cosplay Medan. Tapi kan semakin berkembangnya teknologi, kan banyak nih sosial media lain. Banyak sosial media lain yang dipakai orang untuk mencari informasi. Nah, salah satunya Instagram. Nah, disitulah makanya aku buat kemarin. Jadi pada saat aku jadi admin, aku buat akun IG cosplay Medan. Gitu. Iya. Terus kan berarti cosplay Medan ini komunitasnya udah ada semenjak tahun 2010 tadi ya, nggak salah? Kurang lebih 2010. Iya. Dan awal-awal itu komunitasnya itu berapa orang sih Bang? Bisa terhitung nggak? Kayak di awal di tahun 2010 itu? Atau pernah dengar nggak infonya gitu? Kalau aku lihat dari fotonya, itu kan pertama kali cosplay itu ada kan di Bunkasai, di USU. Di sastra Jepang yang ngebuat event. Itu jumlah cosplayernya mungkin bisa dihitung dengan jari, jumlah cosplayernya ya.
Tapi kalau jumlah yang Hmm, pecintanya kan itu lain lagi. benar, Nah, benar, benar. nah di tahun aku masuk sendiri itu udah lumayan banyak. 2012 itu udah Iya, banyak. iya. Wah, udah lumayan banyak ya. Berarti kayaknya emang di awal eh, komunitas cosplay itu emang dikit, terus makin lama semakin banyak juga. Semakin Mungkin karena berkembang. tertarik juga gitu ya bang. Kayak kayak sebelumnya itu orang cuma mikir kayak untuk menikmati doang. Tapi setelah tahu kayak ada komunitas yang membantu kita untuk cosplay, terakhirnya mereka ikut serta gitu. Mungkin karena itu juga ya. Nah, mungkin juga karena itu. Karena kan kita ikut cosplay Hmm, ini kan tujuannya banyak. Ada yang hobi, ada yang memang pengen dijadikan pekerjaan, ada yang mau ikut kompetisi. Jadi macam-macam. ya, ya, ya. Oke, itu ada yang salah sangka tuh. Ini si dari mau direkrut nggak ada yang Oh, merekrut. Ini ini cuma untuk perkenalan iya, doang. Kami jadi ini cuma sesi bikin konten wawancara, bareng. Chan. Ini sesi tanya jawab tentang cosplay aja si Aceng. Nggak rekrut jadi apa-apa. Rekrut jadi apa? Aduh, aduh. Terus kalau abang sendiri punya role model nggak bang di Kalau dunia role cosplay? kalau role model aku mungkin ada beberapa. Nah, salah satunya itu yang pertama kali aku suka ngelihat cosplaynya itu namanya Mas Ingga. Nah, jadi dulu Hmm. ini dia tuh pernah ikut event kostumnya kostum Digimon. Nah, itu full armor yang Waduh. Wargreymon. Terus Oh, Warframe. mereka berdua gabung jadi Omnimon. Nah, itu keren sih. Nah, Oh my itu god. salah Oke, satunya. Terus yang kedua oke, mungkin oke. ada Bang Zainaru, ada Bang Rian yang kemarin menang di Arab Saudi, Bang Yumaki, Hmm. terus Kak Freya, pokoknya banyak sih kalau yang aku suka Hmm. role model. Oke, oke. Itu berarti yang kemarin menang di World Cosplay Summit itu orang Medan atau di luar Medan tuh? Luar Medan ya? Mereka di luar Medan. I see, I see. Tapi abang udah sempat berhubungan dengan mereka juga? Kayak adakah satu forum cosplay gitu yang di mana abang anggotanya juga gitu? Oh, kalau forum enggak, cuma aku pernah ngechat mereka beberapa kali. Kebetulan Mas Hmm. Yumaki itu kemarin pernah jadi juri juga. Bang Rian itu juga pernah jadi Oh, juri di Medan. oh ya, I see, I see, I see. Berarti berarti di saat itu abang merasa kayak jumpa role model ya pas para elder cosplayer itu menjuri di Medan gitu ya. Ya, bisa dibilang begitu. Karena itu kan orang-orang yang hebat di cosplay gitu kan. Gitu. Benar, benar, benar. Iya. Terus sebagai cosplayer nih, sebagai cosplayer apa aja sih yang dilakukan seorang cosplayer itu bang kalau boleh tahu? Yang dilakukan seorang cosplayer Hmm. sebenarnya balik lagi tergantung tujuan mereka di cosplay ini apa. Kalau Hmm. kayak ada orang yang misalnya dia fokusnya ikut kompetisi, jadi dia misalnya dia cosplay di event yang memang ada lombanya. Ada juga Ah mungkin ya. yang dia cosplay cuma sebatas misalnya jadi model. Nah, berarti dia selain event dia juga bisa cosplay melakukan photoshoot misalnya di luar. Nah, itu balik Benar, lagi benar, benar. tujuan kita cosplay itu sebagai apa gitu. I see, I see, I see. Kirain mau direkrut jadi Rekrut VTuber. Enggak. VTuber aja nih. Kenapa VTuber, VTuber Bang. dah? Iya, kenapa VTuber, Chan? Oke, oke bang. Eh, oh iya, bicara soal media tadi bang. Selain media Facebook dan Instagram, ada media lain nggak dari cosplay Medan bang? Entah kepikiran bikin YouTube, upload konten gitu di YouTube atau gimana? Nggak ada ya? Kalau untuk YouTube belum ada, tapi kita lagi mau buat cosplay Medan ini di Discord. Karena di Ah, Discord Discord. ini sebenarnya lebih tertata kan sistemnya. Kita itu bisa ngebagi Benar-benar. room-nya itu berdasarkan apa role kita. Kayak misalnya kita cosplayer, kita bisa masuk ke sini, Hmm, tapi nggak bisa dimasukin sama orang lain. Jadi itu benar, media benar, yang lebih benar. cocok sebenarnya untuk komunitas Discord itu. Itu yang lagi Ah, I kami see, buat I sih. see, I see. Ah, I see, I see. Oke bang. Terus berat kalau abang sendiri lebih sering ikut kompetisi cosplaynya atau lebih sering kayak untuk have fun doang nge cosplaynya gitu? Kalau saya dulu, ini kita sebelum COVID ya, karena kan Hmm, kita bagilah misalnya event itu sebelum COVID dan setelah COVID. Nah, sebelum COVID hmm, saya itu sering dan beberapa kali ikut kompetisi. Nah, hmm, fokus saya dulu kompetisi, tapi sekarang event setelah COVID
Kebetulan saya seringnya malah jadi juri kadang atau jadi ngurus Oh iya. event gitu. Hmm. Terus abang udah berarti dipilih sebagai juri, udah punya kompetensi yang lumayan lah, bang. Berarti di cosplay itu ya bang. Kalau dibilang kompetensi, mungkin bisa dibilang seperti itu karena kan ya mungkin dari pengalaman. Karena saya juga cosplay dari Hmm. lama. Yang kedua memang karena regenerasi cosplay di Medan ini itu tadi terpisah antara event sebelum COVID dan setelah COVID. Nah, dulu pada Hmm. saat sebelum COVID itu kan event banyak tuh, terus terputus pada saat COVID. Benar-benar. Nah, setelah COVID ada event lagi, banyak orang-orang lama yang dia udah nggak di bidang cosplay lagi gitu. Ada yang mungkin udah fokus Hmm. kerja, ada yang udah menikah terus Ah, fokus I dengan see, I keluarga dan see. sebagainya gitu. Benar-benar benar. Jadinya Iya, iya, untuk iya. saat ini orang-orang yang memang bisa dikatakan orang lama di cosplay Medan itu udah tinggal sedikit yang memang masih aktif di cosplay. Nah, salah satunya saya gitu. Hmm. Tapi kalau komunitasnya kayaknya kalau yang aku lihat ya bang, masih lumayan gede sih bang. Kalau yang aku lihat, soalnya itu kan Bun Kausu deh, kita lihat di Bun Kausu. Kan udah beberapa tahun semenjak COVID itu nggak ada Bun Kausu lagi kan. Tapi setelah Iya, dilaksanakan lagi, itu membludak banget. Rame iya, banget kemarin itu pas aku datang gitu kan. benar. Dan bahkan sampai ada nginvite cosplayer dari apa kan, dari luar juga kan, dari Jakarta ya kalau nggak salah. Iya, kemarin itu ngundang Bia. Bia, Nah, Bia. Bia itu cosplayer yang lumayan terkenal gitu. Iya, iya. Aku juga kadang-kadang nemu kontennya di TikTok. Iya, kemarin dia Karena diundang jadi salah satu juri juga itu di Bengkasa oh sebagai juri, I sebagai see, I juri. see, I see. Terus kalau abang nih sebagai cosplayer, pas awal-awal bang cosplay itu kan di tahun 2012, 10 tahun kan, 10 tahun yang lalu. Itu gimana tanggapan dari orang tua bang kalau boleh tahu? Oh, kalau ditanya tanggapan, pertama kali aku cosplay, orang tuaku sempat ngelarang sih. Oh, Karena sempat ngelarang. bagi orang-orang tua, apalagi orang-orang tua yang dia memang masih bisa dikatakan agak kolot lah ya, kita bilang, Hmm. mereka ngelihat kita itu pakai-pakai wig, bermakeup. Nah, itu kan nggak biasa sama Hmm. mereka. Jadi mereka Benar, benar, lebih benar. lebih ke arah ngapain sih kamu seperti ini gitu. Cuma Benar, memang benar. ya itu saya tunjukkan kalau ternyata hobi ini positif. Ini bukan hobi yang aneh. Hmm. Terus saya lomba, terus menang, juara, dapat hadiah. Nah mereka terakhirnya jadi oh nggak masalah sih gitu. Ini Hmm. kan Hmm. hobi yang positif juga sebenarnya Benar, gitu. benar. Kalau Tanggapannya udah sekarang berubah kalau lah gitu ya. nah tanggapannya udah berubah. Kalau sekarang malah mereka nggak ada mengomentari apa-apa sih soal cosplay gitu. Ah, I see, I see, I see. Iya, iya, keren. Itu sebenarnya banyak terjadi sih bang, kayak bukan cuma di cosplay doang, bahkan di e-sport juga gitu kan. Di e-sport kan kayak orang-orang tua itu banyak kan bilang kayak, apa sih ini anak main game aja kerjaannya, Iya, padahal ada yang namanya pro player gitu kan pro ya, yang player benar, menghasilkan lain-lain. benar. Nah itu emang banyak banget sih kayak yang konservatif-konservatif gitu, Mm-mm. orang tua yang konservatif. Makanya kita itu ini juga salah satu bentuk edukasi gitu loh kepada masyarakat supaya masyarakat tahu sebenarnya ada loh industri cosplay, industri e-sport gitu-gitu. Ya, apalagi kan kalau kita Banyak banget. bicara tentang e-sport, itu kan bukan cuma pro playernya yang kita lihat. Ada coachnya, Hmm, ada tim benar benar manajernya, benar banyak yang benar bisa benar dilakukan. Jadi bukan hanya pro playernya benar. aja gitu. Iya benar-benar. Dan sebenarnya cosplay juga terkadang itu dimasukkan di ajang-ajang e-sport gitu kan bang. Kayak misalnya di uh, event-event e-sport yang nasional atau bahkan internasional, kadang-kadang mereka itu menggunakan jasa atau talent dari cosplay sebagai pemanis dari acaranya, atau bahkan terkadang diselingi dengan event-event cosplay gitu kan bang, lomba cosplay dan Ya, lain-lain gitu. benar. Dan tadi itu baru lihat ada nampak abang juga di salah satu poster yang disebarin Medan Faka itu. Itu event apa bang kalau boleh Oh, tahu? jadi tanggal 25 nanti di Manhattan itu mereka mau ngadain kompetisi e-sport, kompetisi Mobile Hmm. Legends. Nah, itu dibuat oleh Medan Faka dalam rangka kalau nggak salah ulang tahun yang ke-7 Medan Faka. Nah, Medan Faka ini sendiri Ah, tim e-sport yang bergerak di Mobile Legends, sama kalau nggak salah mungkin ada tim dari game lain mungkin ya. iya, Gitu. iya. Iya. Oh, berarti dan ada
event cosplaynya juga ya bang? Kayak lomba Ada cosplaynya juga di situ. ada lomba cosplaynya juga Dan, nanti. dan abang sebagai jurinya. Iya, salah satu jurinya. Itu oke oke bang. Semoga lancar ya bang. Oh iya, Semoga ramai amin. juga. Dan bagi teman-teman di sini yang mau ikut kompetisinya, mau itu cosplay atau e-sport, silahkan ya guys. Ya, Search silakan. aja. Oke, jadi terus abang seberapa sering nih cosplay dalam sebulan? Ada jadwal tertentunya kah? Apakah ada jadwal dari cosplay Medan, event-event cosplay Medan itu seberapa sering adanya gitu? Kalau untuk event itu sebulan itu bisa kosong atau malah di Hmm. sebulan itu tiap minggu ada event, tergantung. Jadi Ah, kalau untuk event sendiri sebenarnya kita itu lebih banyak diajak kerjasama. Jadi ada pihak lain yang mau hmm. mengadakan event, nah mereka mau masukkan cosplay sebagai suatu agenda acara, nah mereka ngubungi cosplay Medan. Ada juga yang event itu Hmm. dibuat oleh cosplay Medan sendiri. Nah gitu, jadi tergantung sebenarnya. Kalau untuk I ditanya see, I see. seberapa sering saya cosplay biasanya pada saat ada event aja. Iya, Atau iya. misalnya pada saat kami mengadakan photoshoot, foto session, nah itu Mhm. paling I itu see, aja. I see, I see. Untuk tadi kan abang bilang ada kayak acara lain ngundang cosplay Medan sebagai bagian dari acaranya kan. Itu kalau sebagai bagian dari acaranya sebagai apa itu kalau boleh tahu? Pemanis Salah. doang atau gimana? Atau Nah, ikut meramaikan? tergantung ada lagi. Jadi misalnya ada yang dia mau ngundang cosplay Medan untuk meramaikan. Nah, Hmm. jadi mereka itu misalnya ada suatu acara, mereka mau ngundang cosplay untuk ikut meramaikan. Nah, itu nanti bakal dibicarakan apa feedbacknya untuk cosplay Medan, apa feedbacknya untuk mereka. Terus kami nanti ngapain Ah, aja dalam rangka meramaikan itu. Atau mereka mau ngebuat suatu event cosplay, event perlombaan. hmm. Nah, mereka I mau see, I nyelipkan see. event cosplay di dalam, ya udah, itu nanti bakal dibicarain mengenai kira-kira uang hadiahnya berapa ya yang cocok, pendaftarannya berapa, jurinya Hmm. siapa gitu. I see, I see, I see. Terus yang kemarin itu abang ada ngejuri juga kan ya di kampus di Medan juga. Itu berarti ada lomba cosplay juga di situ ya bang kemarin itu ya? Kemarin di microscale ya? Iya, di Iya microscale. microscale. Kemarin ya, ada lomba Ah, cosplay juga kemarin. oh ada dan itu ya nggak tahu sih. Mungkin belakangan ini aku ada lihat kayak udah ada 2 event nih, event e-sport yang bersandingan dengan cosplay di Medan gitu. Kayaknya udah mulai banyak sih, bakal ada banyak kerjasama antara cosplay dengan e-sport nih kayaknya. Sebenarnya dari dulu juga udah ada sih, Bang. Oh Dulu iya pernah bang. ada event AOV, kompetisi Oh iya AOV. iya tahu-tahu Nah, AOV. ada juga event cosplaynya. Nah, Ah, I see, I tapi see. memang yang paling banyak itu ML sih. Mereka ngadakan event Iya iya. turnamen ML, juga ada lomba cosplaynya. I see, I see. Dan itu ada, kalau misalnya lomba cosplay nih bang, itu ada temanya nggak? Kayak misalnya temanya itu adalah, nih ada turnamen ML, terus ada lomba cosplay juga, terus temanya misalnya karakter-karakter ML, hero-hero ML gitu, itu ada kayak gitu atau bebas biasanya lomba cosplay itu? Nah, kalau itu balik lagi ke penyelenggara acara. Apakah mereka mau buat karakternya itu sesuai dengan apa yang mereka kompetisikan, esportnya, misalnya lomba Hmm, ML, karakternya khusus ML, itu boleh, terserah mereka. Cuma kalau I see, I kita see. bicara mengenai seperti itu, yang punya kostum ML ini kan enggak banyak orangnya. Benar, benar, benar. Otomatis kalau memang mereka mengincar banyak peserta, itu nggak bisa dilakukan. Gitu. Jadi semua balik lagi ke penyelenggara. I see, I see, I see. Berarti kalau event itu nggak bisa aja 1 bulan kosong dan bisa aja 1 bulan rame tuh. Kemarin tuh aku ada lihat itu cosplay Medan ada hubungannya dengan Medan Anime Club nggak sih bang? Medan Anime Club kan kayak komunitas Ya, orang-orang yang suka komunitas, anime gitu. ya. Kalau untuk Nah, hubungan ada. Jadi mereka itu salah satu, apa kita bilang ya, salah satu komunitas yang pecinta anime yang isinya juga ada hmm, orang-orang cosplay. Nah, jadi orang-orang ah, cosplaynya itu masuk di MAC itu, masuk juga ke cosplay Medan. Jadi ada hubungannya itu, I Bang. see, I see, I see. Oke, oke. Dan aku tengok sih, ya, aku ada lihat mutual following, jadi kayaknya temen aku Iya. itu ada kenal abang juga gitu. Iya. Nah, terus abang kalau dalam kompetisi cosplay, lomba cosplay itu apa aja yang dinilai bang biasanya? Kalau untuk yang dinilai itu secara garis besar dibagi dua, itu mengenai kostum dan mengenai performance.
Nah, kalau untuk kostum Hmm. sendiri itu dibagi lagi jadi beberapa poin. Yang pertama itu ada kemiripan karakter. Itu mengenai Ah. kemiripan antara si cosplayer dengan karakter yang mereka cosplaykan. Itu biasanya pada saat pendaftaran mereka bakal nyerahin gambar karakternya. Nah, yang kedua itu mengenai Hmm. kerumitan kostum. Kerumitan kostum ini dinilai dari seberapa rumit sih kostum yang dia pakai. Karena kan nggak bisa kita samakan nilai antara orang yang cosplay sebagai monster misalnya, monster dari seri Hmm. Ultraman, dengan orang yang Hmm. cosplay cuma pakai kemeja putih atau baju hitam. Nah, gitu. Hmm. Memang karakternya kalau kita bilang lebih mirip si yang baju hitam dan baju putih. Karena dia kostumnya Benar-benar. simple, wignya mungkin simple. Tapi kan itu tidak rumit gitu. Jadi ada Iya, penilaian dalam benar-benar. hal kerumitan karakter. Nah, I see, I see. yang ketiga, berikutnya itu ada mengenai performance. Itu dari action. Bagaimana dia di panggung, Hmm. penguasaan panggungnya. Apakah dia pada saat naik ke atas panggung hanya diam di satu tempat. Habis itu dari ekspresinya juga kelihatan grogi misalnya. Apakah dia bisa menguasai Hmm. panggung dan sebagainya. Terus dari gerakan, apakah pada saat dia melakukan perform ada ada kostum yang terlepas dan sebagainya gitu. I see, I see, I see. Oke, berarti bukan cuma dari kemiripan, tapi juga ada, kalau misalnya di antara kemiripan sama kerumitan kostum, ada poin yang lebih tinggi nggak sih, Bang? Kayak misalnya, nih ada yang cosplay CJ, tahu CJ kan, Bang? Carl Johnson Tahu, dari GTA San iya Andreas, itu dari kan kita simple Andreas. banget, pakai singlet Ya, sama jeans doang. Gitu. ya. Nah, itu kan bisa aja kayak kita itu mirip banget sama CJ, tapi kostumnya itu nggak rumit. Sedangkan ada yang Mm-mm, rumit, tapi tidak terlalu mirip. Kalau mm-mm. dilihat dari situ, yang mana itu Bang yang kira-kira lebih memungkinkan untuk menang? Nah, jadi kan tadi ada beberapa penilaian nih, Bang. Jadi misalnya kita Hmm. ada kemiripan kostum, ada kerumitan, jadi kemiripan, kerumitan, dan aksi panggung. Nah, katakanlah misalnya yang Hmm. tadi jadi sebagai CJ ini, dia mirip nih. Mirip, kita katakanlah kasih nilai dia mirip itu 90 misalnya. Tapi tidak Hmm. rumit. Tidak rumit itu kita kasih nilai 50. Nah, aksinya, kita katakan aksinya biasa saja, 50 berarti kan. Hmm. Nah, terus pada Hmm. saat ada yang cosplay misalnya yang lebih rumit, kayak misalnya monster-monster gitu, dia memang dari segi kemiripan tidak mirip. Kita katakanlah mungkin nilainya 70 atau 80 atau 60. Tapi pada saat Ah, kerumitan, nilai dia kan tinggi. Jadi sebenarnya semua itu ada penilaiannya. Nggak bisa kita bilang orang yang kostumnya simple, itu nggak bisa menang. Nah, semua itu balik lagi ke I see, I see, I penilaian see. tadi, gitu. Benar, Mungkin benar, kalau benar. dari segi kostumnya simple, bisa dibaguskan di performnya. Jadi nilai Benar, dia benar, benar. kemiripannya tinggi, performnya tinggi gitu. Iya, iya, iya. Oh, ini tadi ada pertanyaan, Bang. Pertanyaan yang agak ngaco dari salah satunya. Bisa ngeluarin Rasengan nggak? Oh, itu Aduh, yang sampai aneh-aneh. sekarang masih saya pelajari. Oh, iya, masih dipelajari. Saya masih mempelajari bagaimana jadi dua, habis itu baru saya bisa buat Rasengan. Nah, itu. Oke, oke, siap. Oke, udah dijawab ya guys sama Naruto ya. Ada ini. Oh iya Bang, terus itu tadi kan ada aksi panggung juga. Itu Hmm. aksi panggungnya itu gimana Bang? Apakah kayak model catwalking, kayak ada satu jalur ke depan yang mendekati juri, atau emang panggung doang lurus, panggung doang gitu, kayak panggung-panggung nyanyi gitu? Kalau untuk perform itu ada dua sebenarnya kategori di lomba cosplay. Yang pertama itu coswalk, itu kayak yang abang bilang tadi. Itu biasanya mereka kayak model catwalk di atas Hmm. panggung, melakukan pose sesuai dengan gerakan karakter mereka. Dan yang kedua itu ada namanya Hmm. cosplay perform. Cosplay perform ini Hmm. mereka itu menirukan karakter sesuai dengan adegan yang film atau adegan anime yang mereka cosplaykan. I Nah gitu. see, I Jadi see. ada dua sebenarnya kategori I see, I perlombaan see, I cosplay see. ini. Crosswalk sama action itu ya Bang? Coswalk Atau dan cosplay perform. cosplay Secara perform? garis Kalau besar aku itu. juga, sih. Aku juga kemarin tuh ada dengar-dengar istilah clash. Clash itu gimana Bang kalau boleh tahu? Oh, kalau Clash itu nama salah satu event yang tiap tahun biasanya ada. Putus-putus. Itu, oh, halo? Oke, udah aman, aman. Tapi Oh, makin kecil oke. suaranya Bang. Nggak tahu Iya, udah salah. tes tes. Oh, salah aku. Bentar, bentar Bang. Aku Oh, colok lagi headsetnya.
Cermin sudah. Oke. Oh iya, tuh cermin bisa jadi dua, benar. Oke. Kalau kelas itu gimana tadi bang? Kalau kelas itu salah satu event dia namanya. Oh, Jadi salah satu event. kelas itu aku lupa kepanjangannya apa, tapi kelas ini biasanya dipakai sebagai event penyisihan yang untuk tadi eh, yang WCS ini, Hmm. gitu. Oh, yes. Itu biasanya ngapain bang? Kalau di kelas gitu, di penyisian itu ngapain gitu? Jadi kalau sebelum kita itu jadi perwakilan di masing-masing kota, tim-tim yang Hmm. ada itu kan disaring tuh. Katakanlah Hmm. misalnya di Medan sendiri misalnya ada 5 tim yang dia lolos untuk jadi eh, ikut perform sebagai perwakilan Medan. Nah, siapa yang juara, itulah yang bakal jadi perwakilan Medan dan akan ditandingkan di Jakarta. Nah, jadi dari masing-masing Ah, I kota yang see. tadi ada, ditandingkan lagi di Jakarta siapa yang menang bakal ke Jepang mewakili Indonesia. I see, I see, I see. Berarti kelas itu cuma istilah doang, nama event Iya, doang gitu. iya, I see, I kelas see, I itu see. bisa dibilang sebagai nama suatu event lah, gitu. Tapi aku kemarin tuh ada lihat kayak ini ada cosplay apa ya? Aku lupa apa. Pokoknya mereka itu action kayak berantem gitu. Kayak koreografi berantem gitu ya. Misalnya kayak mereka cosplay tapi juga saling berantem gitu sambil ada suaranya gitu kan. Kayak ada musiknya sambil Hmm, ada dialognya juga. Itu namanya apa, Bang? itu yang namanya cosplay perform. Oh, cosplay perform kayak Nah, gitu ya, Bang. iya, Berarti cosplay perform bukan itu cuma kayak sendiri gitu. doang. Bisa sendiri. Kalau mau solo, bisa juga duet. Kalau mau berdua. Ah, Cosplay perform itu sendiri dia I see. ada yang tim performance, ada yang dia solo atau duet. Itu dibagi lagi tuh, Bang. I see, I see, I see. Ini bukan Mikey guys. Oh, salah sorry. universe Oh, Anda. Mikey. Mike. Oke. Terus abang tuh hobinya selain cosplay ada lagi nggak bang? Kalau hobi selain cosplay itu saya badminton. Main Oh game. badminton. Nah, main Main game. game apa tuh bang kalau main game? Kalau game saya lebih suka game RPG. RPG. Game Itu RPG abang kayak Final apa yang Fantasy. abang main? Final I Fantasy see. kalau Final Fantasy. kalau saya kan generasi anak 95 itu kan lahir apa? Game-game yang paling banyak itu kan dulu RPG kan, Final Fantasy, Chrono Cross, Benar-benar. Chrono Trigger, Suikoden, nah itu sampai sekarang saya Iya. mainkan. Iya, iya. Aku mainin Suikoden sih bang. Nah, itu kan bentar lagi dari masternya itu bang, yang Suikoden satu Iya dua. benar-benar. Iya, Tapi platformnya nggak ada bang. Nanti oh, deh bang. Tapi lebih tertarik dengan game yang baru mau dirilisnya sih, Eiyuden Chronicles, ya, yang Eiyuden, 100 Wars. 100 Warriors ya, Eiyuden Iya, Chronicle ya, 100 Heroes, 100 Heroes. 100 Heroes ya, ya. Itu juga Iya, katanya vibe-nya kayak Suikoden. bener. Soalnya pembuatnya sama. Suikoden kan sempat terhenti, jadi terakhirnya eh, o- pendiri Suikodennya, yang pembuat Suikoden pengen buat satu universe baru yang namanya Eiyuden gitu. Iya, Dan itu pantas emang dari fundraising gitu, fundraising dari banyak fans gitu. dari Jadi fans ya, mereka berhasil, benar-benar mantap itu. dari komunitas sih gitu. Nah, itu Terus yang barusan masuk itu bang, yang namanya Rivaldi itu yang punya Kazaryu itu, mantan oh admin juga. iya, Ya, halo Bang. kalau Mas Iya. Rivaldi. Terus Bang, untuk game mobile gak ada main berarti ya Bang? Kalau game mobile saya main Mobile Legend, main CODM, Oh ya main sampai Final sekarang. Fantasy Opera Omnia sampai sekarang masih main. I see. Gak pernah terniat untuk ikut e-sport itu Bang? Ikut-ikut turnamen main apa gitu? Kalau ikut turnamen, kami pernah ikut turnamen, Oh iya. tapi ya tidak pernah menang. Belum pernah belum pernah menang. Kalau untuk jadi atlet e-sport, saya kayaknya sadar diri sih, kayaknya nggak sanggup, belum bisa. Iya. Oke. Sama kita. Udah mulai patah semangat melihat lawan-lawan di turnamen. Iya. Terus sebelum kalau misalnya Bang ini yang bisa Bang dapatin dari cosplay itu apa-apa aja Bang? Kalau yang pertama sosialisasi teman, nah itu yang paling penting. Kalau misalnya kita masuk ke suatu tempat itu, yang saya dapatkan teman. Terus yang kedua itu bisa mengajari untuk jadi lebih pede.
Karena Benar. pada saat kita naik ke atas panggung, kita tuh kan harus dipaksa untuk pede karena dilihat oleh banyak orang kan. Jadi itu salah satu yang saya dapatkan di cosplaynya sih. Gitu. I see. Untuk Berarti menaikkan tingkat kepedean. Berarti mengembangkan diri abang sendiri juga lah ya, Bang? Ya, sebenarnya banyak sih kalau kita gali lebih jauh, kayak misalnya cara kita berkomunikasi dengan orang. Karena saya kan juga terkadang membantu membuat event. Kita itu harus berkoordinasi, komunikasi dengan orang. Itu banyak sebenarnya kalau kita pilah-pilah gitu. I see. Terus cosplay Medan ini emang cuma ada satu komunitas cosplay di Medan yang namanya Cosplay Medan, atau ada komunitas cosplay Medan lain di Medan? Nggak ada lagi ya, Bang? Untuk saat ini, dan memang dari dulu itu nggak pernah ada. Jadi komunitas cosplay Medan ini sebagai suatu wadah besarnya. Nah, kalau nanti misalnya ada cosplayer yang di dalam cosplay Medan ini ingin membentuk sebuah tim cosplay, nah itu diperbolehkan. Jadi cosplay Medan ini sebagai suatu wadah besarnya, terus nanti di dalamnya bisa jadi ada tim cosplay A, tim cosplay B, gitu. I see. Ini ada yang nanya nih, Bang. Bang, biasa beli perlengkapan cosplay dari online atau ke store gitu? Oh, itu tergantung. Kalau misalnya kostum-kostum kain seperti ini, itu banyak dijual di toko online. Atau kamu kalau misalnya ada tukang jahit yang kamu tahu bisa ngebuat kostum kayak gini, itu juga boleh. Itu balik lagi, karena kan kita juga bicarain mengenai budget. Kalau kita ke tukang jahit mungkin bisa jadi lebih murah. Kalau kita beli online bisa jadi lebih mahal gitu. Benar. Oke, udah terjawab ya, Rian. Dia juga salah satu bisa dibilang wibu sih. Dia teman aku juga. Jadi kalau memang pengen cosplay, cari dulu karakternya. Tentukan karakter yang memang pengen kita cosplayin, baru kita cari apakah kostumnya ada dijual di online. Kalau misalnya nggak ada, berarti kan harus dibuat. Nah, di mana buatnya? Itu sih. Benar. Kalau abang nih udah 10 tahun cosplay, yang paling sulit itu cosplay apa, Bang? Cosplay jadi apa? Cosplay jadi apa ya? Kamen Rider Agito kah? Kamen Rider Agito tuh malah termasuk yang simple, karena walaupun dia armor tapi nggak banyak makan. Mungkin sebagai Megaman kali ya? Apa? Zero. Oh, Megaman. Iya, tapi Zero yang merah. Zero mitos. Nah, itu. I see. Itu susahnya itu di mana ya, Bang, kalau nge-cosplay jadi Zero-nya? Susahnya karena dia armornya itu full sampai ke sendi-sendi. Habis itu kebetulan pada saat saya ngebuat itu ukurannya agak kekecilan gitu, jadi pas-pasan dengan tangan saya. Jadi pada saat pakai itu harus dipaksa gitu. Berarti abang bikin sendiri cosplay Zero-nya kemarin tuh ya? Iya, pada saat itu memang kebetulan saya dengan teman saya itu ikut yang kompetisi yang ICGP itu, yang kalau lulus jadi perwakilan ke Jakarta. Benar. Kan? Nah, jadi syaratnya kan harus buat kostum sendiri. Nah, itu. Berarti abang ikut lomba cosplay ini cuma yang di daerah Medan aja, atau ada yang sampai keluar kota juga, Bang? Kalau untuk saat ini masih di daerah Medan saja. Masih di daerah Medan aja, Bang. Iya. Belum kepikiran untuk keluar? Nah, keluarnya ini itu tadi, balik lagi, kita kan butuh biaya transport. Iya, bener juga gitu sih, Bang. Akomodasi lagi. Akomodasi, belum lagi kalau kita misalnya bawa kostum, ngepackingnya, tambah biaya lagi. Tapi kalau untuk datang ke event di luar kota, pernah. Di luar negeri juga pernah. Oh iya, itu datang sebagai penikmatnya doang. Iya, nggak ikut serta. Nggak ikut lombanya. I see. Tuh ada pertanyaan lagi, Bang. Spill karakter yang belum pernah di cosplay dan pengen di cosplay, Bang. Oh, cosplay mungkin aku bakal cosplay berikutnya jadi Byakuya dari Bleach. Byakuya Kuchiki. Iya. Itu kan nanti animenya bakal lanjut kan. Nah, itu. Benar. Thousand Year Blood War. Itu yang mananya nih, Bang? Ini Byakuya yang sebelum yang baru mau muncul ini atau yang sesudahnya? Itu kan beda penampilannya kan. Byakuya yang sekarang ini.
Oh, yang sekarang. Nah, Oke. kemarin kostumnya juga udah nempah sih. Oh iya. Iya. Oke. Itu rencananya kapan tuh Bang? Abang mau nge-cosplay jadi Byakuya-nya? Di event apa? Belum tahu. Kalau untuk event apa mungkin belum tahu sih Bang. Tergantung. Nah, sih. Oke, Bang. Kita lihat aja nanti ke depannya. Iya. Terus kalau makeup nih, kalau dari segi makeup ada makeup Abang paling ada makeup yang rumit-rumit kali nggak yang dari Abang cosplay gitu? Enggak. Kebetulan makeup Nggak yang ada. dari dulu karakter yang aku cosplaykan itu simple. Enggak terlalu ribet I sih. see, I see. I see. Terus persiapannya sebelum ikut lomba cosplay itu apa aja Bang? Selain siapin kostum, itu ada latihan-latihannya nggak? Kayak ada misalnya Abang latihan performnya atau apa gitu? Ada. Kalau memang tujuan kita itu ikut lombanya, pasti kita latihan, terutama lomba perform ya. Karena kan itu harus menyamakan antara gerakan kita dengan timing sound-nya. Nah, jadi itu harus ada latihan Benar. kalau memang kita ingin ikut I lomba see, I perform. see. I see. Wah, ini ada yang nanya cosplay Kamen Rider atau Super Sentai yang lebih susah. Nah, sebenarnya kalau kita ngambil yang biasa, default, pasti lebih mudah cosplay Sentai, Power Ranger. Benar. Karena kan kostumnya itu paling cuma suit merah biru dengan detail sama helm, sepatu gitu kan. Kamen Rider kan ada armornya tuh. Tapi kita balik lagi, karakternya yang mana? Karena kan Power Ranger sendiri ada yang dia final formnya yang dia pakai armor gitu kan. Benar. Nah, tergantung karakternya. Iya. Terus ada pertanyaan lain Bang, kalau cosplay Genshin itu bisa kena pelanggaran copyright dari Jepang, bener nggak? Bener kah? Copyright dari Jepang. Setahu aku sih Genshin itu kan game buatan Cina ya, dari MiHoYo kan. Jadi nggak ada hubungannya dengan copyright dari Jepang sih harusnya. Tapi ada nggak Bang, kayak misalnya nggak boleh kita cosplay satu karakter gitu, karena itu melanggar copyright sejauh ini? Sejauh ini, setahu aku, kalau untuk copyright kayaknya nggak pernah sih. Karena kalau kita cosplaynya sebatas untuk kayak for fun atau ikut kompetisi, itu nggak pernah jadi masalah. Kecuali cosplay kita itu memang dalam ranah yang untuk berbayar. Karena dulu pernah Marvel, mereka itu mempermasalahkan ada orang yang cosplay sebagai karakter Marvel, tapi untuk mencari uang. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi selama kita memang bukan mencari uang, nggak masalah. Kecuali ikut kompetisi ya, gitu. Ini mencari uangnya gimana Bang? Kok kasus yang kemarin itu Marvel itu? Nah, mungkin dia buat video dari YouTube misalnya. Video dari YouTube itu kan ada monetize-nya, gitu. Sementara mereka memakai kostum Marvel, tapi nggak ada izin dari pihak Marvelnya. Nah, itu kan bisa jadi masalah, gitu. I see. Oke, noted. Terus kalau dari berarti untuk berapa lama nih Bang? Kalau misalnya Abang ikut lomba cosplay, berapa lama Abang latihan performnya gitu? Seminggu kah atau lebih? Kurang lebih seminggu sih. Seminggu itu udah paling lama. Paling cepat itu sehari sebelum lombanya. Pernah sehari sebelum lomba juga? Pernah sehari sebelum lomba. Bahkan beberapa menit sebelum lomba juga itu di belakang panggung masih latihan. Masih berusaha mengingat soundnya. Iya. Sering. Tapi pernah nggak Bang, kayak misalnya ini lagi perform, tapi tiba-tiba nge-blank gitu pas perform gitu? Pernah. Sering. Pernah. Itu gimana Bang kalau gitu? Itu nanti bakal diatasi dengan seringnya kita ikut kompetisi. Jadi kayak misalnya makin sering kita ikut kompetisi, kita jadi makin tahu nih cara ngakalinya. Kalau misalnya kita ngeblank atau salah gerakan misalnya, kita jadi tahu gitu. Itu nanti bakal terbiasa kalau udah sering ikut. I see. Ada peraturan nggak Bang dalam lomba cosplay ini? Ada yang ditanya. Oh, kalau untuk peraturan sendiri itu biasanya dijelaskan pada saat technical meeting. Tapi yang paling sering itu tidak boleh menggunakan cairan, tidak boleh mengotori panggung, tidak boleh memakai bedak atau bubuk yang bisa mengotori panggung juga, tidak boleh menggunakan senjata api, tidak boleh menggunakan api, tidak boleh menggunakan sesuatu yang tajam atau bahan dari besi. Nah, itu biasanya. I see. Kalau misalnya peraturan
kayak misalnya kain, tentang kain, kayak misalnya harus menutupi ini atau apa, itu nggak ada ya bang? Atau Kalau misalnya harus celananya harus di bawah lutut, itu nggak ada peraturan kayak gitu? kalau saat ini setahu aku nggak ada. Tapi memang ada beberapa karakter yang dia, setahu aku sekarang ini udah dilarang ya, karena Hmm. cosplayernya itu melakukan pose-pose yang tidak seharusnya di tempat event. Nah, kalau itu Hmm. mengenai peraturan itu balik lagi ke penyelenggara. Apakah mereka mau I melarang see, I see. nggak boleh misalnya nampak dada, misalnya maaf, ya itu boleh, sah-sah aja, tergantung mereka. I see, I see, I see. Nah, tadi itu aku ada bicara sama temen, itu aku mau nanya, kalau apakah cosplay itu cuma boleh ngambil karakter-karakter dari pop culture, kayak misalnya dari manga, manhwa, atau dari ya pop culture lain, atau boleh juga mengambilnya dari yang nyata, kehidupan nyata. Kayak misalnya kita mau cosplay sebagai Kim Jong Un gitu kan. Mm-mm. Itu termasuk cosplay atau gimana, Bang? Ranahnya termasuk cosplay, tapi itu lebih ke impersonate namanya, impersonifikasi, menirukan I see, I menirukan see. karakter hidup. Tapi jatuhnya Hmm, memang bisa dibilang itu cosplay juga. Jadi nggak masalah I mau kita see. cosplay sebagai Michael Jackson atau jadi eh, Pak Jokowi, boleh. Itu Oke, oke. cosplay juga. I see, I see. Kalau misalnya di lomba cosplay gitu, ada nggak Bang? Apakah itu diperbolehkan untuk nge-cosplay sebagai orang lain gitu? Diperbolehkan. Kayak misalnya Diperbolehkan ya? kemarin ada yang cosplay juga jadi Pink Guy, Joji yang Ah, pinggai. Ya, ya, Pink ya. Guy, boleh. I see, I see, I see. Terus itu ada pertanyaan Bang. Awalnya apakah merogoh kocek yang besar? Nah, balik lagi ke yang pertama kalau kita mau cosplay itu kan tentukan karakter. Nah, Hmm. tentukan karakter ini dari situlah kita bisa cari kalau misalnya karakternya udah dapat, disitulah kita bisa cari kostumnya, aksesorisnya. Nah, di situ kita bisa tentukan apakah kostumnya ini misalnya kalau beli secara online mahal. Oh, bagaimana kalau kita coba tanya ke tukang jahit? Mungkin lebih murah gitu. Jadi cosplay ini sendiri bisa kita atur budgetnya, tergantung budget kita ini berapa sebenarnya. Yang penting kita Hmm. pandai-pandai kita lah gitu, kita nyarinya. Apakah kita harus beli atau kita mau buat, nah itu tergantung. I see, I see, I see. Terus Bang, berarti Abang ini baru jadi juri setelah pandemi lah ya? Setelah pandemi baru ada undangan-undangan untuk Abang menjadi juri di acara-acara cosplay gitu ya? Kalau dulu juga sebelum COVID pernah sih, tapi Oh, pernah beberapa juga? kali, ya, I beberapa see, I kali. see, I see. Itu lumayan sering Bang sebagai juri. Apakah di Medan ini apakah Abang selalu diundang sebagai juri apabila ada acara cosplay atau beberapa aja? Kalau dibilang terus-terusan enggak sih, tapi Hmm, lumayan banyak lumayan sih sering lah ya. kemarin. I see, I see. Terus kalau misalnya Abang pernah apa juga nge-organize event cosplay juga berarti ya? Pernah. Nah, itu kadang-kadang kan kita ada ngundang juri dari luar juga kayak Bia kemarin. Itu kira-kira Mm-mm. menurut Abang berapa tuh biaya yang kita berikan untuk mengundang mereka? Kalau aku nggak tahu nominal secara pastinya, karena kan beda-beda tuh. Tapi biasanya kalau Benar-benar. kita ngundang gestar itu, yang kita biayai itu si gesternya, habis itu Mhm. apa? Bukan asisten, apa? Manajernya. Nah, manajer ini Ah, bisa mungkin manajer yang menaungi dia atau misalnya asisten kayak misalnya kemarin dia juga membawa orang tuanya kan, membawa orang tua sama I see, I adiknya. see. Nah, itu juga kita akomodasi. Terus biaya yang kita bayar di Mhm. sini nanti biaya penginapan, biaya makan, Ah, terus fee-nya itu gitu. I see, I see. Biasanya Itu seperti itu. fee-nya kira-kira berapa sih Bang? Kalau menurut Abang nih, kira-kira berapa fee-nya? Kalau untuk fee-nya aku juga nggak bisa bilang sih range-nya karena kan beda-beda gestar, beda fee kan. Nah, kayak Ah, oke. misalnya mungkin gestar-gestar seperti Punipun, misalnya Punipun, Kameam, Hmm. atau Revin. Nah, itu mungkin mereka udah 2 digit mungkin kalau kita mengundang mereka. Hmm. I see, I see, I see. Karena kalau yang kayak mereka itu kayak Punipun deh misalnya.
Puni-Puni itu kayaknya udah menjadikan cosplay sebagai full time work dia juga nggak Iya, sih bang? Karena dia sebagai tuh gitu kan. karena dia kan juga sebagai brand ambassador tuh, brand ambassador Bener-bener. laptop gaming, terus juga sebagai Bener-bener. model cosplay gitu, jadi juri juga. I see, I see, I see. Berarti kalau kalau misalnya yang untuk di Medan-Medan aja deh bang, kalau di Medan-Medan aja itu kira-kira berapa? Kalau boleh. Oke, kedengaran bang. Kedengaran bang? Kalau yang dari Medan itu kira-kira berapa bang? Kayak misalnya lomba-lomba untuk juri-juri yang dalam kota deh, dalam kota Medan gitu. Biasanya kalau untuk ngundang juri itu kira-kira berapa fee yang dikeluarin untuk jurinya gitu? Kalau di Medan sendiri sebenarnya rate fee untuk juri itu termasuk murah dibandingkan dengan rate juri di Jakarta. Nah, itu biasanya range-nya itu 500. 500 tergantung eventnya juga sih. Gitu. I see, I see. Itu 500 untuk event satu hari doang kan? Atau Satu hari misalnya doang. satu hari doang. Oh, Itu event enggak. cosplay emang Maksudnya biasanya satu hari doang ya? event sampai event itu selesai. Jadi kalau misalnya eventnya 2 hari, tapi lombanya itu misalnya di hari terakhir. Nah itu. I see, I see, I see. Tapi kalau misalnya lomba cosplaynya itu dalam satu hari selesai semua kan bang? Atau ada yang satu hari nggak selesai lanjut besok lagi gitu? Kalau dia nggak selesai di hari ini lanjut besok itu nggak pernah ada sih bang, karena dia udah ada rundown-nya sendiri kan. Ada juga yang 2 hari eventnya, tapi itu biasanya dipisah, kayak misalnya coswalk-nya hari Sabtu, performnya hari Minggu. Nah itu pun Kasai seperti itu biasanya. I see, I see, I see. Terus itu ada pertanyaan bang. Banyak banget tiba-tiba yang nanya, bang cosplay favorit abang siapa bang? Di luar negeri maupun dalam, cowok dan cewek. Ada cosplayer favorit tadi ada sih bilang udah lewat. Udah lewat. Tapi kalau cosplay favorit di dalam negeri, kalau untuk cewek mungkin salah satunya Revina, atau mungkin kalau cowoknya Zainaru, Yumaki, ada Kak Freya Mai. Kalau di luar negeri mungkin Rite, Tames juga lumayan sih kan. Thames Melrose itu badannya kekar tuh kan. Oke sih kalau cosplay yang ganteng keren tuh. Berarti mengenai badan. Berarti kalau misalnya kita itu mau cosplay, kita juga harus mikirin kayak apakah skin tone kita itu mirip dengan karakter yang kita cosplay atau postur tubuh kita mirip dengan yang karakter yang kita cosplay juga ya, Bang, berarti. Seharusnya iya. Kalau untuk warna kulit kan itu bisa kita ubah-ubah tuh, karena kan ada makeup yang memutihkan, menghitamkan kulit. Tapi kalau untuk postur badan secara fisik, nah ini yang nggak bisa kita ubah. Kalau dia kurang, bisa kita tambahi. Tapi kalau dia berlebih, itu kan nggak bisa kita kurangi. Kayak misalnya orangnya pendek, pengen cosplay karakter tinggi, itu kan bisa pakai sepatu yang heel setinggi, atau dia bisa pakai enggrang. Kalau dia misalnya badannya kurus, itu bisa kita sumpel pakai otot busa. Nah, tapi kalau dia orang yang memang udah berlebih, kayak misalnya badannya, maaf kata, gemuk, tapi pengen cosplay karakter kecil, nah itu kan nggak bisa diapa-apain. Jadi sebenarnya lebih mudah mengakali orang yang kurang dibandingkan orang yang berlebih. I see. Ada yang, ini kedua kalinya Bang, ada yang minta bilang Date Bayu. Itu kalau misalnya dalam lomba cosplay, apakah itu soundnya emang dari audionya semua, atau ada aja partisipan yang emang pakai suaranya sendiri, mau coba impersonate karakternya gitu? Oh boleh, kalau kita mau pakai suara sendiri. Malah lebih mudah kalau kita ngedabing pakai suara sendiri. Kalau misalnya kita perform, kita mengambil adegan dari anime, itu kan nggak bisa kita atur tuh. Bener. Ibaratnya kita yang harus mengikuti animenya. Tapi kalau kita soundnya buat sendiri, kita dubbing sendiri, berarti kan suara itu yang ngikutin kita. Atau lebih mudah sih kalau kita pakai suara sendiri. Itu pakai mic sendiri, atau misalnya dia itu udah ada rekam sendiri terus dikasihnya sama pihak panitia itu? Sudah direkam sendiri. Jadi tinggal kasih aja. Sudah direkam sendiri. I see. Tapi kan kalau misalnya itu ada penilaian sound dari juri juga nggak sih Bang? Kayak misalnya dia soundnya bikin sendiri, tapi soundnya itu sebenarnya kurang banget, kayak kurang mirip suara dia sama suara karakternya gitu kan. Itu ada dinilai juga dari juri atau enggak? Kalau itu nggak pernah ada di penilaian sih Bang. Nggak masalah. Nggak pernah.
Berarti nggak masuk dalam poin kemiripan lah ya Bang, kalau dari soundnya gitu. Bukan, karena kemiripan itu cuma kita dengar dari kemiripan karakternya, kemiripan fisik, nggak sampai ke I see, kemiripan I see, I see. suara. I see, I see, I see. Terus next level Abang ada rencana nggak sih Bang? Kayak misal apa langkah Abang selanjutnya di dunia cosplay gitu misalnya? Kalau langkah saya mungkin saya mau nyoba ikut ICGP lagi sih. Oh, mau coba. Iya, mau coba lagi. Masih ada I see, I rencana see. lah. Tapi itu kan harus berdua tuh. Nah, partnernya ini yang belum dapat. I see. Kenapa belum dapat Bang? Bukan nggak ada yang mau diajakin ya? Atau belum Bukan. ada yang cocok aja rasa Bang? Mungkin satu, yang lain udah ada timnya sendiri. Udah ada orang yang mau I see, I see. diajaknya. Yang kedua, karena ya mungkin belum ada yang cocok. I see. Oke. Menurut Abang penting nggak sih Bang kecocokan dalam tim cosplay itu? Kalau menurut saya perlu sih. Karena Perlu kan ya? kita tuh kan perform itu berdua di atas panggung. Kalau misalnya nggak ada keharmonisan, itulah nanti yang bakal ngebuat gerakan kita tuh jadi miss. Nah, walaupun ini I memang see, bisa I see, I kita see. akali dengan sering-sering latihan. I see, I see, I see. Ini ada pertanyaan Bang agak kritis. Pernah ada nggak kejadian cosplayer dilecehkan penggemar atau pengunjung? Apakah ada perlindungannya? Kalau untuk perlindungan, kita lihat lagi apakah tindakan pelecehannya ini masuk ke kategori ranah hukum atau enggak. Nah, kemarin itu ada pengunjung cosplayer yang dia merasa dia itu di stalking sama orang. Dia itu diikutin. Nah, itu mereka tanya ke saya solusinya gimana. Di situ saya bilang solusinya itu yang pertama, hindari tempat yang sendiri-sendiri. Yang kedua itu jangan langsung ngejudge. Bisa aja dia itu bukan mengikuti, tapi kemana dia, kebetulan dia memang mau ke situ juga. Nah, kalau kita memang pengen memastikan dia itu nge-stalking kita atau enggak, ya ada bukti. Kalau ada bukti, bisa kita bicara langsung dengan dia. Karena kalau nggak ada buktinya kan payah tuh. Jadi kemarin solusi. Jadi kalau ditanya memberikan perlindungan atau enggak, saya sebagai salah satu admin, perlindungannya itu dengan membantu mereka mengkonfrontasi orang yang mereka anggap meng-stalking mereka kemarin. Nah gitu. I see. Tapi kalau perlindungan, kenapa? Pernah nge-confront nggak Bang sebelumnya? Kayak ada konflik kayak gitu, terus Abang bantu confront sebagai anggota admin cosplay Medan, atau belum pernah ada konfrontasi kayak gitu? Oh, kemarin pernah. Jadi ada salah satu orang cosplayer juga di Medan yang dia melakukan tindakan penipuan. Itu melakukan tindakan penipuan, menjual kostum tapi kostumnya nggak sampai. Terus dia nyewa kostum tapi kostumnya nggak dibalikkan dia. Nah, jadi di event kemarin, di salah satu event kemarin kebetulan dia datang. Nah, di situ kami konfront, kami datangi dia, kami suruh dia buat surat pernyataan bermaterai kapan dia bakal mengganti kerugian, sama ada videonya. Jadi mungkin itulah salah satu bentuk kami pihak admin cosplay Medan lah untuk menyelesaikan masalah yang ada. I see. Berarti cosplay Medan itu bertindak sebagai mediator juga kalau misalnya ada konflik di antara cosplayer. Iya, benar. Kemarin itu kan ada juga sempat mau bikin event di mana ya, di Manhattan atau di mana, terus terakhirnya bubar gitu Bang, karena nggak jadi diselenggarakan. Itu karena apa? Itu kemarin bulan 2. Kami itu karena event itu udah lama nggak ada, 2 tahun nggak ada event pada saat COVID, kami itu berencana untuk ngebuat event cosplay lagi. Nah, kebetulan kemarin itu, pada saat kami berencana ngadain event itu, level PPKM di Kota Medan itu masih level 1. Nah, seminggu sebelum event, naik PPKM jadi level 2. Jadi pada saat event itu berlangsung, event itu kan mulainya jam 2 nih, jam 2 siang. Tapi dari jam 11, pengunjung itu udah merapikan lokasi. Nah, jadi bahkan menurut pihak mall sendiri, mall belum buka, mereka itu udah datang gitu. Mereka udah nanyain eventnya mana, eventnya jam berapa. Nah, sampai akhirnya
karena udah rame kali di depan, pihak mall nyuruh kami, bang cepatlah mulai aja, itu jam 12 tuh, padahal mulainya jam 2, tapi jam 12 udah dipaksa mulai, supaya siapnya cepet katanya. Ya udah kami mulai. Ternyata pada saat kami mulai, pengunjungnya juga nggak bisa kami atur, kami suruh memecah kerumunan, mereka tidak mau, ya terakhirnya daripada kami yang diangkat Satgas, terpaksa kami bubarkan. Karena kemarin pihak mall bilang jam 3 Satgas mau datang katanya. Jadi di situ kondisinya pihak mallnya was-was, kami sebagai pembuat event was-was, daripada ada yang aneh-aneh, kami bubarkan terakhirnya. Mau nggak mau. Benar bang. Apalagi ya emang komunitas dari Medan Anime Club dan juga Cosplay Medan mungkin karena gede banget dan emang agak susah ngaturnya kalau masanya segede itu ya kan bang. Iya. Apalagi dengan panitia yang terbatas jumlahnya. Iya, dan kemarin itu memang kami akui kesalahan kami itu, kami nggak bisa menakar jumlah pengunjung yang datang. Kami itu nggak tahu kalau ternyata antusiasme orang yang suka cosplay ini setelah COVID itu banyak kali gitu. Jadi Mall Manhattan itu penuh, kami buat 2 lantai, dari lantai 3 sama lantai 2 itu full. Udah terlalu rame, nggak iya, kami bubarkan. Iya benar. Soalnya karena mereka nggak ada event-event, terus kali ada event cosplay langsung membludak di situ gitu kan bang. Iya, apalagi masa-masa pandemi gitu. Makanya kayak yang di Bunkasayusu juga sih jatuhnya, tapi kan Bunkasayusu udah karena emang udah nggak ada masalah COVID yang gimana kali, makanya boleh aja rame-rame gitu kan. Dan kebetulan memang di Bunkasai kan outdoor. Benar. Indoor kan, nah gitu. Benar. Terus pengalaman terburuk dan terbaik yang abang jalani sebagai cosplayer apa nih bang? Yang terburuk dulu deh. Kalau pengalaman terburuk mungkin yang tadi sih, pada saat saya awal-awal cosplay, yang orang tua ngelarang, bukan ngelarang, lebih ke arah buat apa sih cosplay, buat apa sih make up, nggak setuju gitu ya. Buat apa sih pakai wig. Nah mungkin ya itu pengalaman terburuk mungkin itu, karena kan langsung ditentang oleh orang tua sendiri gitu. Benar. Nah tapi setelah dibuktikan ternyata nggak aneh-aneh, terus mereka sekarang juga aman-aman aja, ya udah. Kalau untuk pengalaman bagus ya dalam cosplay, yang paling abang ingat deh, momen yang paling abang ingat selama abang nge-cosplay gitu. Momen yang paling aku ingat, ini sih mungkin pada saat kami melaksanakan kabaret Kung Fu Hustle. Itu kayaknya salah satu yang menarik sih, karena yang pertama kabaretnya sukses, berjalan dari awal sampai akhir. Habis itu juga lucu, pengunjung pada suka sih gitu. Kabaret Kung Fu Hustle itu gimana bang kalau boleh tahu? Kalau kabaret itu sama kayak pentas drama. Jadi pentas drama Kung Fu Hustle itu kami parodikan, kami tampilkan di atas panggung secara langsung gitu. I see. Dan itu dilaksanakan kapan bang? Tahun berapa? Kemarin itu 2018 atau 2019? 2018. 2018 ya? Iya. Lumayan lama juga ya bang berarti? Lama. Itu kalau kabaret gitu berapa lama durasinya bang? Kalau kemarin kami durasinya kurang lebih 25 menit. Oh, 25 menit. 25 menit. Emang khusus di Kung Fu Hustle doang atau gimana bang? Kung Fu Hustle doang. Jadi itu di mana bang acaranya? Kemarin tuh di Little Akihabara. Oh, jadi Little kalau Akihabara. Kabaret itu kan kita itu membuat suatu tema. Jadi kemarin tuh tema kami Kung Fu Hustle. Jadi otomatis karakter-karakternya juga karakter yang dari Kung Fu Hustle-nya. Kayak misalnya si karakter utamanya, terus ada kawannya si gendut itu kan. Nah itu benar. Ada ketua geng kapak. Nah saya jadi ketua geng kapaknya kemarin. Oh iya. I see. Lucu. Terus event cosplay, kalau menurut abang nih event cosplay yang baik itu gimana? Dan event cosplay yang buruk itu gimana? Karena abang udah banyak ikut event-event cosplay kan. Ada nggak sih menurut abang yang, wih ini event cosplaynya bagus banget nih, yang terbaik yang pernah abang ikutin gitu. Terus ada juga event cosplay, ini event cosplaynya buruk nih menurut abang itu. Ada nggak? Kalau baik dan buruknya pasti ada. Tapi aku nggak bakal nyebutin eventnya event apa.
Nah, kalau Oke. ditanya event yang baik itu yang bagaimana, event yang memang terkoordinir dengan baik, yang dia Hmm. jamnya tidak ngaret, yang dia tapi walaupun ini balik lagi ke koordinasi antara peserta dan panitia. Nah, kita nggak I bisa see, I nyalahin see. panitia secara sepenuhnya, karena misalnya telatnya mungkin karena nunggu pesertanya, gitu. Jadi harus Hmm. ada kerjasama antara panitia dan peserta sih untuk ngebuat event itu lebih bagus. I see, I see. Kalau yang eh, oke, oke, udah dapat jawabannya. Terus harapan untuk diri abang ke depannya apa nih, Bang? Ada harapan nggak? Kayak misalnya ke depannya aku harap aku itu gini gitu. Oh, ini terbatas di cosplay aja atau gimana? Ya terserah abang sih. Oh, kalau dari aku sendiri, harapan aku mungkin ke depannya untuk cosplay ya. Hmm. Terutama untuk cosplay Medan sendiri, semoga komunitasnya makin bagus, makin berkembang, cosplayer-cosplayer juga makin bagus, ikut kompetisi, terus bisa jadi penerus Hmm. untuk di cosplay Medan sendiri, biar tidak punah ya, Hmm. ada regenerasi. Terus kalau untuk saya sendiri, semoga kedepannya cosplay saya juga semakin bagus. Target saya mungkin Amin. ya jadi perwakilan Medan lah mungkin untuk tahun depan, untuk mewakili Sip, Medan sip. di ICGP. Mungkin itu sih. Sip. Oke, oke, Bang. Berarti kalau bicara soal regenerasi cosplay Medan, gimana Bang kondisi regenerasi cosplay Medan sekarang? Emangnya memprihatinkan atau gimana? Nah, Berkurangkah atau kalau sekarang banyak anak-anak baru, cosplayer-cosplayer baru itu banyak dan bagus-bagus. hmm. Cuma memang kita kekurangan di orang yang ingin ikut kompetisi. Sementara I see, I see, I see. sementara itu kan berkesinambungan sebenarnya. Event itu Benar, benar, dibuat benar. untuk mencari peserta. Kalau pesertanya nggak ada, otomatis berikutnya mereka nggak mau buat event lagi. Nah, jadi itu Benar, benar. berkesinambungan sebenarnya. Makanya dibutuhkan bukan Hmm, cuma orang yang pengen cosplay, tapi juga ikut kompetisinya gitu. benar, benar, benar. Berarti kurang kurang ada jiwa kompetitifnya ya dari yang Ya, baru-baru cosplay ini. I see, I ya see, I benar. see. Kalau dari cosplay Medan sendiri ada kayak sejenis pelatihannya nggak ya Bang? Kayak misalnya bagi kalian yang mau ikut cosplay, ini kita ngadain pelatihan gini-gini. Itu ada nggak? Kalau pelatihan sebenarnya nggak ada, tapi memang di agenda di Cosplay Medan itu sendiri tiap tahunnya ada namanya Gathering Cosmed. Jadi di gathering ini Ah, nanti bakal dikasih tahu sharing ilmu lah, kayak misalnya bagaimana cara membuat sound sendiri, bagaimana cara perform, bagaimana hmm, gerakan yang bagus untuk perform. Tapi kalau I misalnya see, ada I yang see. mau bertanya mengenai cosplay juga kami para admin terbuka, silahkan Ah, gitu. I see, I see, I see. Oke Bang, terus ini kan kita bakal post di Instagram dan juga di YouTube juga kan Bang. Dan mungkin Abang 1 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan nengok video ini lagi. Kira-kira ada pesan yang ingin Abang sampaikan nggak sama diri Abang di masa depan? Oh, pesan aku mungkin untuk masa depan, eh, apa ya? Aku bingung sih. Nggak ada. Semoga jadi lebih baik lagi, semoga cosplaynya lebih bagus lagi. Ya pokoknya itulah Sip, sehat-sehat sip. untuk kita semua. Nah, itu yang paling penting sih. Iya, iya, Karena iya. kalau nggak sehat, nggak jumpa lagi 2 tahun Benar, lagi. benar. Bisa jadi. Terus nih Bang, yang terakhir, ada pesan nggak untuk orang-orang yang pengen jadi cosplayer nanti? Kalau pesan saya, aku pribadi sih, kalau kalian memang pengen cosplay, serius di cosplay, yang pertama itu tentukan karakternya. Karena lebih mudah kita tuh mengcosplaykan karakter yang memang kita suka. Jadi kita itu tahu sifatnya gimana, kita itu tahu kostumnya, Hmm. aksesorisnya, semua segala macam. Nah, pada saat kalian sudah mulai cosplay, usahakan untuk cosplay secara proper, cosplay secara benar. Apalagi kalau misalnya di event gitu kan. Taatilah peraturan yang ada, jangan asal-asal. Karena Hmm. sebenarnya kalau kita cosplay ini, kalau kita melakukan sesuatu hal yang jelek di event, itu bukan hanya dia sendiri yang kena. Yang kena itu bakal ke satu komunitasnya. Kenapa? Benar. Pada saat misalnya kita melakukan hal yang jelek, misalnya kita melakukan pelecehan, nah yang dicap itu kita semua gitu. Jadi saling menghargai, saling menjaga. Itu sih, kalau dari I aku see, I sendiri. see.
Oke, sip Bang. Makasih Bang atas pesan-pesannya. Dan kayaknya kita udah 1 jam lebih juga nih kita ngobrol di sini, Bang. Asik banget. Iya, iya. Oke, Nggak terasa 1 oke jam Bang. juga. Iya, udah ada beberapa yang live juga. Udah mungkin kelamaan bagi mereka. Iya. Oke Bang, terima kasih udah Ya. bersedia untuk jadi guest kita kali ini. Makasih juga udah cosplay untuk malam ini. Oke. Gitu. Terus juga terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di live kita, dan terima kasih kepada yang mendukung kita, Esportnesia dan juga Kopi Soda yang ada di Medan, dan juga Esi Sumut. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan, dan mungkin lain kesempatan kita bisa undang abang lagi. Siapa tahu ada Iya. hal yang baru lagi yang terjadi gitu. Oke, makasih Bang. Ini bakal Iya. aku tutup ya Bang. Oke, Thank makasih you. Bang. Iya, Bye. thank you.